Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Agus Indra Widyarta. Saya nomor absen 14 dan saya dari kelas A2 semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Mapel IPS SD 1, Ibu Dr. Silih Nyoman Seryadi, SPD, SAG, MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang buku pembelajaran IPS SD yang mengambil materi tentang sejarah. Berikut saya berikan contoh buku yang akan saya jelaskan, yaitu buku kelas 5 SD. Jadi buku ini karangan dari Sri Mulyaningsih dan Tuju Widodo. Berikut daftar isi yang akan saya jelaskan. Bab pertama ada peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Yang kedua ada tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Bab ketiga ada kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu wilayah Indonesia. Bab keempat ada keragaman suku budaya dan suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bab kelima ada jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, dan yang bab kelima ada perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Bab ketujuh ada mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bab ke-8 ada proklamasi kemerdekaan, dan bab ke-9 ada mempertahankan Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Yang kedua ada prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan ini dicatat atau di atas batu, logam, tanah liat, dan tanduk binatang. Yang ketiga ada patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Yang keempat ada kitab. Karya sastra atau kitab, karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk kekawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Umumnya, karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta pada daun lontar. Yang kelima ada tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali, karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama ada keraton atau istana. Yang kedua ada masjid. Yang ketiga ada makam atau batu nisan. Yang keempat ada pesantren. Yang kelima ada seni dan sastra. Dan yang keenam ada perayaan keagamaan. Sekarang saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama ada Aswawarman. Kedua ada Mulawarman. Yang ketiga ada Purnawarman. Yang keempat ada Airlangga. Yang kelima ada Jayabaya. Yang keenam ada Ken Arok, yang ketujuh ada Raden Wijaya, yang kedelapan ada Gajah Mada, dan yang kesembilan ada Hayam Wuruk. Bab ketiga, kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia. Kenampakan alam wilayah Indonesia, yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada gunung, yang ketiga ada tanjung, yang keempat ada sungai, yang kelima ada danau, yang keenam ada teluk, dan yang ketujuh ada selat. Selanjutnya ada kenampakan buatan di Indonesia. Yang pertama ada waduk, yang kedua ada pelabuhan, yang ketiga ada kebun binatang, yang keempat ada bandar udara, yang kelima ada perkebunan, dan yang keenam adalah kawasan industri atau pabrik. Selanjutnya pembagian waktu di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dalam satu hari ada 24 jam. Setiap 1 jam rentangnya adalah 360 berbanding 24 atau 15 derajat.
Karena Indonesia memiliki wilayah 46 derajat, maka Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Yang pertama ada waktu Indonesia Barat, yang kedua ada wilayah waktu Indonesia Tengah, yang ketiga ada wilayah waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa, suku Melayu, suku Dayak, suku Bugis, suku Asmat, suku Istiadat, dan yang terakhir ada pakaian adat hingga alat musik tradisional. Dan bab kelima, yaitu jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada agraris, yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada perikanan, yang keempat ada pertambangan, yang kelima ada kehutanan, yang keenam ada perdagangan, yang ketujuh ada perindustrian. Selanjutnya bab keenam, perjuangan melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa asing dalam waktu yang sangat lama. Bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mula-mula bangsa Indonesia mengadakan perlawanan di daerahnya masing-masing. Kemudian tumbuh kesadaran bahwa kita ini adalah satu bangsa. Kesadaran itu menimbulkan tekad untuk bersatu menjadi satu bangsa yang terwujud dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Perjuangan melawan penjajah juga tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui organisasi-organisasi. Yang selanjutnya yaitu bab ke-7, persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengalaman pahit di bawah penjajahan bangsa asing menjadikan bangsa Indonesia bertekad merebut kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan kemerdekaan dilakukan dengan perjuangan fisik dan melalui organisasi modern. Tanda-tanda terwujudnya cita-cita rakyat Indonesia untuk merdeka mulai tampak ketika Jepang terdesak oleh kekuatan sekutu. Kesempatan untuk kemerdekaan diri benar-benar datang ketika menjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu, sementara sekutu belum tiba di Indonesia. Kesempatan emas ini digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar 3 bulan sebelum proklamasi, wakil-wakil bangsa Indonesia telah berusaha merumuskan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Berikut bab 8, yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi memiliki makna yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan menandai lahirnya negara Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam kekuasaan Jepang. Saat itu, Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan sekutu. Pasukan sekutu dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Prancis. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bab 9, yaitu mempertahankan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada 2 bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan-perundingan. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.